Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Semoga mudah-mudahan udah baca di topik informasi dan udah nonton video-video eh, yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada yang belum, nanti ditonton aja backdate nggak apa-apa. Jadi ditonton dulu cara tradingnya. Nah sekarang intinya supaya langsung efektif, kita langsung buka pertanyaan aja. Kita mau bahas apa? Silakan. Kalau watchlist nanti di-share ya. Oke. Coba dulu, Pak. Oh, baca dulu ya. Jar Indi. Oke. Oke, ini udah aman semua ya. Ada makanan siapa-siapa yang kayak anak kecil. Adik siapa itu? 48. Yang join 48. Oke, ini karena nggak sampai 100, jadi saya nggak buka live di YouTube ya, karena udah tertampung di Zoom. Zoom itu kapasitasnya maksimal 100, jadi cukup pakai Zoom aja. Kalau misalkan lebih dari 100 baru nanti kita live. Oke, biar fokus saya tutup dulu kameranya. Kita buka. Trading view-nya udah tampil di layar belum ya? Sudah, Om. Sudah, oke. Eh, share screen-nya mana sih? Oke, kita tampilkan di share screen-nya. Wait, jelas, jelas. Om Bima jelas Wade, aduh. Gue tua banget emang. Indie, oke. Kita mau dari indie ya. Oke teman-teman, ini yang punya indie. Ini kalau nggak salah pernah masuk rekomendasi juga ya. Jadi pada waktu itu, kenapa kita masukin indie itu, ntar saya clearin dulu ya. Oke, waktu itu masuk indie, indie itu ada eh, nanti koreksi aja kalau salah. Jadi dia tuh ada di mantul di supportnya ya. Yang pertama di sini nih. Satu, kemudian di sini. Nah ini break ya, break sekali. Sini break, terus di sini mantul juga, terus di sini mantul, di sini, terus break sekali lagi di sini ya. Ini break, terus di sini mantul dan terakhir baru-baru ini ngebreak juga, ngebreak lagi ya. Jadi kesimpulannya eh untuk yang nggak, oh yang masih hold ya, untuk yang masih hold ini ya udah hold aja. Nanti ini kan udah berkali-kali ya. Kalau dari di supportnya di berapa nih? 1305, anggap aja di 1300 ya. Itu kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, eh 6 kali kebentuk support di situ, terus 2 kalinya break. Dan pada akhirnya kan ujung-ujungnya masuk ke atas lagi ya.
Dan ini sih harusnya nanti juga kayak gitu juga itu loh. Memang kalau kalau swing nggak enaknya kayak gitu dan sering diceritain juga kan kalau nggak enaknya swing tuh kalau udah ngebreak kayak gini ya udah mau nggak mau kita tungguin sampai dengan 900 kalian. Jadi jangan buru-buru average ya. Jadi jangan buru-buru tambah muatan, biarin aja dulu. Nanti kalau mau nambah muatan sebaiknya sih di sini nih. Kalau udah masuk ke sini lagi ya, kalau udah masuk ke area supportnya lagi, masuk ke sini ya, nanti masuknya di area sini aja nih. Di atasnya 1.300 pokoknya. Ini kan sekarang jadi BR eh, support become resist ya. Jadi kebalikannya RBS ya. Jadi dia karena ngebreak ke sini, ini sekarang resistnya tuh jadi 1.300. Jadi kita harus buy on breakout. Jadi nunggu ketemu di 1.300 baru kita tambah. Atau sekalian buy on weakness. Buy on weakness tuh sini nih. Turun dulu, sekalian aja tunggu turun ke sini, mentok, nanti balik lagi, nah baru kita tambah di sini nih. Nah ini kan sama, kita ikutin di sini aja nih. Dia kan turun dulu, balik lagi, baru kita enter di sini. Nanti ke sininya tuh kita udah cuan gitu ya. Atau enggak sekalian aja break di sini. Nah kita ikutin nanti kalau misalkan dia udah masuk sini, boleh ke sini. Gitu ya. Jangan cut loss lah gitu kan. Walau sama-sama gitu mau usah cut loss. Yang penting jangan all in. Kecuali all in itu kalau emang udah terlanjur ya. Sebenarnya kalau yang member lama harusnya nggak all in ya. Cuman kalau mungkin yang baru ikut terus nggak ngerti atau ketinggalan videonya atau apapun alasannya lah. Ya kalau all in ya kalau mau cut loss silakan segera sebelum sampai 900. Tapi kalau mau hold ya udah sabarin aja. Itu. Pada akhirnya nanti akan cuan juga kok. Itu doang sih India. Tuh, jadi intinya hold aja Indi. Indi. Oke, lanjut Jar. Jar kemarin kan kita udah call ya di Indi siapa yang nanya tadi sih? Om Mulyadi. Sekarang Jar Wahyu. Jar. Jar kalau ngikutin itu sebenarnya di apa ya? Di prioritas tuh udah dikasih tahu. Ini nanti saham ini suatu saat akan ngebreak naik dan tinggi. Sebenarnya ini udah melebihi ekspektasi ya. Karena kan kita targetnya cuma sampai dengan 500. Ternyata lagi-lagi dia ngelebihin modelnya kayak Bufa tuh, ngelebihin terlalu tinggi nih. Nah, ini kan ada gap juga di sini. Jadi pahit-pahitnya nanti turun ke sini gitu kan. Ada gap nih di area sini. Nah, dia akan turun ke sini pahit-pahitnya. Atau enggak kita pakai Fibonacci aja biar gampang gitu ya. Kalau pakai Fibonacci eh pakai Fibonacci dia turunnya kemungkinan oh iya nutup gap tuh di 542 di sini ya. 542. Nih, area sinilah 5 iya. Sebenarnya harusnya di sini nih mentoknya di 580. Cuman karena ada gap, jadi kita 540-an lah, 542, 545 lah. Dia kan turun ke situ dulu. Kalau turun, kalau enggak ya udah. Berarti dia titik mantulnya di 680 tuh kan. 680 udah mantul. Atau enggak nanti 630, 575 gitu aja. Karena ini udah nggak ada pijakannya support and resistance di sistem yang kita ada skripnya sih yang biasa cuan-cuy pakai itu nggak bisa terdeteksi. Kan kalau yang ini kan ada terdeteksi ya di 412, 432, 488 tuh udah mentoknya di situ. Karena udah ini kita pakainya Fibonacci. Nah, sekarang udah kebentuk tuh resistnya di sini di 850. Jadi nanti kita untuk menentukan titik supportnya pakai Fibonacci aja atau mentok-mentoknya di gap yang di sini. Itu untuk jar masih bisa naik gak? Masih. Cuman kan kemarin buangannya gede banget tuh. Nah, di volume di sini kan gede nih di volume buangannya. Karena ya saya nggak tahu ya kalau misalkan ada yang masuk lagi di area apa di pucuk tuh, aduh nggak ngerti lagi deh. Udah dikasih tahu sih itu jangan jangan masuk lah kalau udah rally gitu. Itu untuk jar ya. BRMS, next BRMS. IWRMS nyangkut. Kenapa? BRMS masih oke sih ya. Kan kita sama-sama ada juga. BRMS ini polanya kan udah cukup jelas juga ya. Wait kita pakai. Nah, ini. eh
BRMS itu kan kalau misalkan kita pakai pola pattern gitu ya, itu kan sama dengan rounding sebenarnya, rounding bottom ya. Kalau yang gedenya kayak gini nih, nah gitu ya. Jadi intinya dalam pergerakan di wave kecilnya kan dia memang kayak gini kan, zigzag gitu loh. Ini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu kan. Nah, itu nanti juga pada akhirnya, ini kan ngebreak juga ya, nanti juga ke sini set gitu. Tapi memang harus sabar, volumenya kan gede juga dia, gitu kan. Itu untuk BRMS ya. BRMS hold aja, saya juga ada kok. Porsinya malah gede banget BRMS. 30% ada. Dan semua akun ada BRMS. Oke ya, untuk supportnya di mana? Supportnya di sini nih, di 384. Jadi teman-teman yang kemarin eh, kan saya ngepost ya, ngepost kemungkinan double top atau enggak double bottom gimana cara kita ngeliat aja gitu kan. eh Sini ya, kan kayak gini nih. Kemarin yang pertama kan gini, wah kayaknya double bottom nih gitu kan. Double top, set turun itu ya. Penurunnya kemungkinan ke 384, tapi kan kayaknya enggak ya. Dari kemarin kan udah balik ke arah ya, berarti mungkin pada akhirnya akan kayak gini, akan jadi double bottom. Gitu ya. Nanti kayak gini, terus pada akhirnya juga akan naik juga gitu sih. Naiknya kemana? Yang jelas target terdekat kita yang nge-break di eh 500 ya. 500 nyampe sih 500. Ini kalau dari neckline-nya sih nggak terlalu besar. Kalau dari sekarang ya agak lumayan besar ya 16%. Yang penting besok tuh jangan turun lagi aja sih. Ini ngerinya dan di sini nih. Ngerinya eh di sini nih. 428. Di grup kan kemarin di prioritas sudah di info ya. Pokoknya kalau 428 tuh pijakan terakhirnya kan 428 ya. Harus balik arah 428. 428 dapatnya dari mana? Dari sini nih. Dari swing low-nya di tanggal berapa nih? 24 Juli di sini nih. Nah, itu kita jadikan pas kemarin nanya, ini di mana di sini nih? Karena di feed message-nya ada tuh. Gitu ya. Sini sama di 384. Kalau di bawah 400 saya sih agak susah ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin sih, tapi ya masa iya sih akan di break sampai 384 itu kan? Selama ini kan udah berhari-hari dari tanggal 24 Juni ya, sampai sebulan lebih udah ditahan segitu, kayaknya nggak dibiarkan begitu aja untuk turun itu sih. Dan laporan keuangan ya, cari pembenaran aja sih laporan keuangan juga bagus juga sih. Kayak PRMS hold aja, aman. Itu untuk BRMS, apa, Toba. Toba juga sama ya. Toba kita ada kan ya, Toba ada. Toba belum tak capai target kan udah dibahas kemarin ya. Toba, Kak Nur tuh yang nyimak. Sebenarnya saya tuh udah bilang Toba tuh bakalan ke 1000 dan udah terjadi juga kan, malah ngelebihin itu terlalu cepat sebenarnya. Makanya kemarin sempat dikocok dulu tuh. Jadi ini nanti nih ya eh apa polanya akan kayak gini nih. Polanya akan kayak gini. Kan naik nih, naik set terus sideways sini. Terus naik, terus sideways lagi ya. Nanti akan naik kayak ini set itu. Setidaknya sampai dengan 1355. Target kita kan di situ tuh. Ini target kita di sini nih, di 1355. Atau target pertama kita di sini nih, sorry sorry. Target pertama kita kan si rounding bottom itu di sampai dengan 12.60-an ya. 12.lima sorry, 12.75 tapi dia sempat hampir sampai 12.75. Itu high-nya di 12.60, kurang dikit sebenarnya. Ya artinya sekarang turunnya juga nggak sampai ngebreak si support kita ya. Support kita kan di sini ya, 9.955. Aman aja sih, ini tinggal naiknya aja. Dan kita cek volumenya juga bagus itu kan. Volume, wait, tuh, volumenya kan bagus juga nih. Ini di atas rata-rata dan mayoritas kan dominannya hijau semua ya. Jadi udah tinggal naiknya aja. Dan kemarin juga ada postingan Instagram presiden kita kan ini apa sama Opung ya, satu meja itu di meja makan, nggak tahu rapat apaan belum baca. Tapi itu ya biasalah
Itu jadi sinyal-sinyal positif biasanya gitu. Coba nanti kalau ngebreak eh, kalau mau nambah muatan atau yang belum masuk kalau mau masuk di sini nih. 12.60 ya, 12.60 break. 12.60. Iya, 12.60 ya. 12.60 break udah ambil lagi aja. Ini mirip mirip JPF Ademan dulu ya. Jadi nanti dia akan kayak gini nih. Apa ini? Yang pertama tadi adik semua proyek untuk Ya, nanti akan kayak gini juga nih. Saat akan diulang flag pattern-nya akan diulang. Gitu. Nah, tingginya segimana ya? Tingginya setinggi tiang ini juga itu. Itu ya. Nah, 1.500 sampai sih harusnya. Gitu ya. Tapi ini saya kan pegang ya. Jadi udah mau beggar juga ya. Jadi kalau yang baru mau masuk, disiplinnya tetap dijaga di sini ya. Average saya itu di bawah 900 itu. Jadi nggak bisa disamain itu. Psikologisnya juga akan berbeda. Jadi teman-teman kalau mau masuk tetap patokannya di 1.000 sampai dengan 1.555. Itu 1.000 itu angka psikologisnya ya. Jadi closing di bawah 1.000 itu udah wajib inilah apa ya, jangan jangan di hold itu ya. Tapi kan kemarin sempat ngebreak di bawah 1.000 sempat, tapi kan closingnya nggak sampai itu, tetap di atas 1.000. Saham kalau udah di atas 1.000 kayaknya kecil kemungkinan untuk turun di bawah 1.000 lagi gitu. Tapi sekalinya turun itu bisa dalam dalam banget itu. Gitu ya. Jadi ada angka-angka psikologis yang harus dijaga. Kalau sekarang 1.200 psikologisnya di mana di 1.200 pas itu. Jadi kalau mau masuk patokannya SL ketat itu di mana di 1.200 saja itu. 1.200 buang, 1.200 buang itu. Itu kalau mau yang day trading. Tapi volumenya juga delta volumenya positif juga sih bagus. Posisinya uptrend coba. Oke. Next ASA. By 2 di mana ASA? ASA by 2 di mana? Oh, oke oke oke. ASA ini kan rounding juga ya, rounding bottom. Jadi nih sebenarnya ini udah bisa dibeli gitu kan. Jadi cara beli pas apa ya mantul atau mental ataupun pullback itu di support itu ya sekarang gitu. Jadi kan kayak gini nih, saat dia break support, break resisten, ini kan break resisten di sini ya. Ini biar gampang tariknya pakai dari sini deh. Saat dia tarik ke sini, nah ini kan udah break ya, breaknya di wait, nih, ini kan ketika naik ke sini, eh, ini kan resistennya itu kan di 825 ya. Break resist break ini break resistnya break di sini di wait. Ah ini kan break. ah ini kan break ya. Break terus naik. Nah, teman-teman kalau buy on breakout ini di sini nih beli terus naik jual aja, jual. Meskipun target kita tinggi ke atas ya. Nah, resikonya kalau nggak mau jual nggak apa-apa. Tapi ketika turun ke sini, set, nah turun terus mantul ini kan, nggak break sampai dalam kan. Nah, ketika sini set, nanti dia akan naik nih. Besok kan udah, tadi kemarin kan udah sempat sentuh terus naik lagi. Ya udah beli aja. Sekarang pun saatnya yang tepat untuk beli itu kan. Beli nanti naik. Tapi perhatikan juga apakah ini masuk watchlist atau enggak gitu. Terus volumenya gimana di buangan di sini? Ternyata masih merah, ya udah tunggu dulu. Besok
Tunggu dulu responnya seperti apa. Yang penting dia selama bertahan di 825 nanti akan naik. Jadi jangan langsung jepret-jepret itu ya. Ini kan saham ini juga tergolongnya nggak terlalu cepat larinya kan. Jadi wait, ini siapa yang coret-coret nih? Oke, saya ulang ya. Jadi misalkan nih teman-teman kan yang tahu sendiri nih entry-nya berapa sih gitu. Kalau misalkan strategi swing itu kan beli di dekat support satu dan support 2. Nah, kalau kemarin itu saya nggak tahu entry-nya di berapa. Yang jelas sih kalau buy on breakout beli, kalau cuan ya udah sell aja meskipun belum sampai tujuan. Tapi kalau mau hold sekali, saya ulang sekali lagi, kalau mau nambah di mana di support satu. Nah ini sebenarnya ini dianggapnya pembelian satu karena beli strategi swing itu kan beli di support satu atau enggak support dua itu. Tapi kalau mau dipakainya kemarin gara-gara udah beli di sini atau di pucuk gitu ya, anggap aja beli pucuk itu. Ya udah hold dulu, ini kan udah balik arah, tambahin. Nanti titik SL-nya di mana setelah jika closing di bawah 825 itu cut loss. Kalau mau cut loss, kalau nggak mau cut loss ya nggak apa-apa itu. Nanti juga akan balik lagi gitu. Pasti akan balik lagi. Cuman kapannya itu yang nggak tahu. Gitu. Kan toh ini juga pernah kesini juga kan Indi si Indi lagi apa Asa. Asa tuh biasanya harusnya di seribuan itu mainnya di seribuan itu. Jarang jarang di bawah 1000 gitu. Tuh ya nanti akan naik lagi kok itu kan si Asa. Asa ASLC dan Karya ASLC teman-teman yang baru kalau mau nanya selain saham nggak apa-apa ya mau nanya cara apa nanti kalau ada di video pasti nanti dia udah ada di video tinggal ditonton aja ASLC masih sideways ya itu masih playnya masih ada kok itu nggak perlu dibahas ini ASLC tuh eh, selama dia nggak break di bawah 59 di hold aja kan waktu itu emang eh, apa wajib punya itu masih dalam bentuk pertanyaan ini harusnya bagus ya cuma kan tipikal sahamnya begitu ya candlenya tuh pendek-pendek gitu jadi memang naiknya pelan-pelan gitu kalau nggak sabar buang aja itu kalau kalau sabar ya udah beli nanti nanti juga akan naik gitu kalau kalau mau SL batasnya di mana di 59 kalau beri ke 59 buang dulu itu atau enggak sekali aja di 51 nggak apa-apa karya karya juga sama ya karya emang saham-saham gini nggak bisa dijadiin ini nih swing karena terlalu murah untuk swing ya, jadi kadang-kadang dia sering digoreng juga ya, itu resikonya seperti itu. Nah, karena ini bisa jadi kemungkinan kayak BRMS bakalan panjang sideways-nya itu. Oke, kemungkinan kemarin kan kalau misalkan ini udah dijelasin ya di video sebelumnya nanti cek aja. Belinya di sini nih harusnya nih. Kalau udah ngebentuk konfirmasi bullish flag pattern gitu. Kalau sekarang masih kayak gini nih bisa kayak gini terus gitu. Nah, selama dia ikutin penurunan nggak break ya masih on the track sebenarnya. Paling nanti mentok-mentoknya di 175 baru dia balik lagi. Nah, ini kan ada area golden zone di sini nih sebenarnya nih. Di 175. Sekarang biarin aja dulu kalau misalkan average-nya tinggi, biarin dulu sampai dengan area masuk area di 175 area situ aja. Nanti akan mantul terus balik arah naik baru. Gitu ya, karya. Indi udah tadi. Antam dan Cuan Om. Antam.
Antam udah tinggal Antam tuh udah sampai puncaknya deh kalau nggak salah deh. Ini udah pernah dibahas nih, gitu ya. Ini Antam kayak gini nih. Antam itu kalau di siklus saham kan dia kenapa naik tinggi kalau kalau dari news kan udah jelas ya, karena memang kenaikan harga emas karena ada perang segala macam. Kalau dari teknikalnya kayak gini, bahasa teknikalnya dia udah lama sideways di sini akum lah istilahnya gitu ya. Dia kan udah akum dari sini ya. Lama banget berbulan-bulan tuh, lama banget ini baru terus di markup. Nah, ini kan nanti fase distribusi ya, dia pelan-pelan turun itu. Pelan-pelan turun nanti masuk area di sini nih, di 2500-an itu area golden zone-nya, set baru dia akan naik lagi gitu. Kalau sekarang ya jangan ngarepin ini ya secepat naiknya kemarin kayaknya agak berat itu. 1305. Oke, gini ya. 2004 90 lah area-area situ. 2490 ya. Itu masuk area sini dia baru bisa naik lagi. Kalau sekarang kemungkinan diiris tipis-tipis gitu kalau yang ini. Makanya kalau mau beli saham tuh dicek dulu gitu. Kalau dari teknikal, wah ini udah pucuk ya jangan jangan ngikut-ngikut yang udah masuk dari bawah gitu. Ini kan yang masuk dari bawah ini kan banyak ya di sini gitu kan. Baru di sini baru beli, naik ke sini hold, begitu turun bingung gitu kan biasanya gitu. Jangan kayak gitu beli saham kalau misalkan dari teknikal ya. Nanti akan turun ke sini baru nanti naik. Tuh Antam, cuan. Nanti kalau mau chart minta ke Roge aja ya. Nanti settingan sama kok. Support and resistennya di mana. Cuan, cuan udah sering dibahas ya. Siapa yang nanya sih? Fahmi baru kali ya. Om Fahmi, cuan tuh kita tuh dari sini ya. Postingannya ada tuh di Stockbit juga ada. Pas waktu pola partner si Adam dan Hawa ya, Adam and Eve. Sini udah cuannya udah banyak banget lah pokoknya. Sampai sampai yang dikiranya cuma sampai nutup gap doang ternyata sampai ngelebihin ke sini kan. Nah, sekarang timbullah gap baru di sini nih, di sini ya. Ini kan stock split juga ya. Pada akhirnya nanti tetap akan turun dia ke sini, set turun baru naik. Kalau sekarang kalau mau masuk tunggu dulu aja itu. Kalau hak pucuk ya nggak tahu lagi dah itu gimana caranya beli di atas banget. Udah diemin aja dulu itu kan. Nanti akan nutup gap kalau Bro. udah balik arah baru nambah. Naiknya akan tinggi lagi nggak? Tinggi nanti ke sini ke 2600 bisa. Nanti kan polanya karena Hah? gini nih. Berapa Ji meteran? Berapa Ji itu? Sekedar lampu Ji nah. Lampu sama pompa air. Oke, gitu ya. Ini biarin nutup gap dulu. Nanti kalau udah nutup gap, balik arah baru kita masuk. Bisa ke 2600. Oke, Antam, Cuan, Suri. Suri kan udah kemarin. Suri udah cuan, cuy. Polanya juga udah dikirim kan kayak gitu. Suri, gitulah ya. Naik lagi, besok juga naik lagi. Cuan, cuan udah Eral, Jati. Eral. Eral tunggu di 320 lah ya. Kalau mau masuk kan keluar dulu banyak tuh. Saat nanti turun dia ke area sini nih. 337 sampai 320. Kalau nggak pas banget fraksinya sesuaikan aja ya. Karena ini biar cepet aja. Pokoknya area-area sini nanti rekamannya coba di-upload nanti tonton lagi aja. Tuh nanti turun sini. Oh, baru balik. Masih uptrend kok dia, masih uptrend. Eral Jati.
Ciati itu udah gambarnya tuh malah. Polanya gitu sih. Kayak dibentuk gitu dia tuh. Naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik nanti nanti sideway ya. Nanti nanti juga akan naik lagi naik. Masih akan berulang di sini juga sama, di volumenya kan sama. Nanti dia akan berulang. Ini kan eh habis naik kan turunnya agak sideway dikit ya. Ini juga sama. Ini sideway-nya, sideway. Penurunnya sambil sideway itu. Sideway tapi sambil turun. Nah, ini naik. Ini sideway. Nanti naik juga. Nah, naik buat jual aja. Ini jangan di apa? Jangan di hold lah sama-sama begini. Tuh, pokoknya kalau perlu BP buang aja dulu. Artinya kalau sampai masuk Jati minus itu salah masuk berarti. Harusnya kalau masuk Jati itu langsung cuan soalnya. Jadi caranya kalau misalkan Jati masuk watchlist, eh jangan pas lagi naik terus beli itu. Tunggu apa kalau mau wah ada di watchlist nih. Udah berapa hari kemudian pantau aja gitu. Nanti begitu jalan wah agak ramai langsung masuk aja gitu. Kalau nggak bisa mantau ya belinya di bawah gitu. Pokoknya jangan pernah beli saham yang udah lagi naik dibeli gitu kan. Waktu merah kemana aja lo gitu. Ya, karena saham yang masuk watchlist itu eh seharusnya ya teorinya ya ya biar nggak ini dibilang takabur ini aja deh. Insya Allah nanti cuan itu kan. Kapannya itu nggak tahu itu. Karena kan dia salah satu indikator yang dipakai itu kan ada akumulasi. Jadi kan logika dasarnya itu barang di akum ngapain kalau nggak akan dinaikkan gitu aja sih. Gitu ya. Itu salah satu faktor kenapa nanti juga akan naik itu. Cara menentukan pullback udah tadi kan pullback. Pullback tuh misalkan nih support 134 dia mentok ke sini pullback. Nah, ini pullbacknya di sini nih. Pullback tuh sentuh support terus balik arah gitu namanya pullback. Googling deh. Buy on breakout nunggu konfirmasinya gimana? Ya ngebreak. Ini kan misalkan berapa nih? 196 ini ya misalkan 196. Kalau udah break ya udah ngelewatin garis support ini di 196 katakanlah. Berarti di 197 ke atas tuh udah breakout. Beli aja gitu kan. Beli nanti kalau turun ya cut loss, itu supportnya di situ soalnya. Itu kena ya kayak gitu rugi dong ya namanya mau day trading ya begitu gitu kan. Kalau nggak mau rugi caranya gimana? Nunggu konfirmasi bahwa itu memang benar-benar supportnya. Caranya apa? Menunggu uji uji supportnya gitu. Jadi eh, makanya gue bilang kan kalau misalkan mau trading tuh tentuin dulu tujuannya apa dulu nih. Mau day trading atau swing gitu. Atau mau ya kita beli pinginnya cuan itu ya udah itu main di manajemen aja gitu kan. Jadi kalau pullback itu ketika ke sini terus balik ke arah, nah ini belinya di sini. Cut loss-nya di sini gitu. Nah, kalau breakout buy on breakout dia ngebreak sini ini kan supportnya ya resistnya di 196. Ini break sebenarnya ini udah bisa beli di sini, tapi resikonya kalau masuk ke sini turun lagi ya kita cut loss di sini. Nah, supaya nggak di bawahnya support cut loss-nya, caranya setelah break dia kan akan turun lagi nih, uji support set ke sini, terus nanti naik. Nah, itu yang benernya gitu sebenarnya. Baru belinya di sini. Jadi nanti kalau misalkan turun, turun tuh benar-benar di sini nih angka ini udah cut loss aja. Break ini udah langsung cut loss gitu. Kalau ini soalnya masih ada kemungkinan ketika nge-break sini jadi shadow terus balik lagi gitu kan. Tapi kalau ini udah sampai udah teruji supportnya udah diuji terus naik lagi, kalau turun harusnya nggak akan turun lagi harusnya gitu. Karena kan di sini pasti nanti udah ada pertahanan dan akumulasinya di sini gitu. Gitu ya. Itu buy on breakout. Buy on breakout. Terus kalau ada pola-pola tuh tunggu konfirmasi polanya ya. Misalkan kadang ada double bottom gitu. Double bottom. Tapi chartnya kayak gini nih misalkan ya. Ini kan mau double bottom nih. Tapi masih setengah gini. Nah ini rounding namanya. Jadi rounding tuh kita mencari eh, capital gain dari sini sampai dengan ke bentuk neckline-nya di sini. Neckline-nya di sini. Nah eh kalau udah sampai sini, yang masuknya dari sini harus jual. Karena kan belum tentu ketika sentuh neckline jadi double bottom. Bisa jadi malah turun lagi gitu. Jadi
kalau trading tuh harus cepat-cepat. Kalau udah cuan makanya ditentuin target aja gitu. Misalkan 5%, 10% take profit ya udah gitu kan. Jadi target itu belum tentu sama dengan take profit. Karena kadang-kadang target kurang satu tick itu kita malah jadi nggak cuan itu, malah jadi loss gitu. Bisa jadi kayak gitu. Padahal kita udah profit 20%, tapi targetnya 21%. Nah, gara-gara 1%, jadi teman-teman kehilangan tuh jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya kalau udah cuan TP aja. Saya juga kadang-kadang cuma 1%, 2% TP kalau misalkan ini. Yang penting nggak bisa ngaturnya lah. Itu ya. Ini kalau udah ke break, kalau udah jual ke break gimana? Ya kita beli lagi aja nggak apa-apa. Kan berarti artinya tuh konfirmasi double bottom kan. Wah ini konfirmasi double bottom nih kita beli lagi. Nah cut loss-nya jangan di sini, tapi di sini nih. Karena polanya kan kita udah ngikutin pola yang barunya yang double bottom. Gitu. Cuan PTRO dan BRIS. Banyak banget yang nanya ya. Sudah sampai malam banget ini. PTRO. Cuan udah. PTRO udah dibahas kan kemarin beli aja. Udah saya share juga average saya kan. Kan naik kok ini kok. Ini uptrend. Ya kalau mau beli sebenarnya tunggu nutup gap dulu di sini 3.200-an ya. Cuma kayaknya nggak turun lagi. Kejauhan juga. Mungkin nanti ke depan apa turun itu. Kalau untuk saat ini kalau mau masuk sih jangan dulu ya. Ini buat yang punya-punya aja. Ya saya kan punya tuh minus 1% kalau nggak salah. Ya kalau mau ikut nggak apa-apa lah silakan. Kalau mau ikut nanti pasang stop lossnya di sini nih. Udah tinggi juga ya 3.600. Wait, wait, wait. Cuan cuy support resisten kita pakai 1 jam deh. 3970 tuh nunggu break aja, nunggu breakout ya kalau mau beli tuh. Kalau mau beli nambah sini aja nih. Di sini 3970. 3970 lewat. Silakan beli nanti tujuannya di 4.300. Ini kalau lewat berarti jadinya RBS ya. Resist Become supportnya di 3970. PTRO. Bris. Ih, Bris capek banget punya Bris loh. Gue tuh ada Bris yang mau buang aja. 1%, 2% buang. Bris ya naik sih nanti juga naik Bris mah. Uptrend kok. Uptrend. Nanti kan gini nih. Eh, nah, just gitu tuh ada garis birunya kan udah ada di situ tuh. Dah, samperin aja. Bris. Jangan trading di Bris, Bris mah lambat. Bumi. Bumi 109 nih kalau salah Bumi. Bumi. Masih oke lah Bumi mah. Sabarin aja. 109 tuh kan. Masih ada itunya. Masih ada bekasnya nih 109. Ini ya.
Sini 109 supportnya. 109 nanti harusnya naik lagi ya. Kalau ada, saya tuh ada boom itu 116 kan ya. Sebenarnya ada cuan di sampai dengan 100 berapa kan itu? 124. Cuman emang saya punya plan panjang itu bumi. Gitu. Kalau mau masuk jangan dulu lah. Nunggu. Coba tes dulu 109-nya break lagi nggak? Kalau nggak break, naik baru masuk. Karena nanti kalau misalkan eh, mantul di 109 lagi gitu ya, turun ke 109, terus mantul lagi ya, jadinya double bottom gitu. Tuh kayak gitu nanti. Nanti naik lagi. Tapi kalau break ya bisa sampai ke 90 karena siklus sahamnya kan ini mungkin lagi markdown ya, turun. Kalau masih ada, kalau average-nya sama, average saya 116 ya. Kalau mau di hold silakan, batasin resikonya di 109. Kalau nggak mau, kalau mau cut loss di 109, ya nanti siap-siap tambah di 90 gitu kan. Kalau saya sih pasti hold, average 116. Tapi itu udah cuan ya, jadi jangan sampai nanti, wah masuk ngikutin loss enggak, itu udah cuan kok. Cek aja di historicalnya udah cuan. 100 cuman kan saya memang nggak TP. Dan kalau teman-teman yang lain ada beberapa teman saya juga ikut, dia udah TP gitu. Ya memang sesuai dengan target masing-masing aja. Kan view-nya beda-beda, entry-nya beda-beda. Jadi ya, jangan ngikutin terus itu. Maksudnya ikut boleh, tapi harus ada batasan sendiri gitu kan. Karena kan kondisi kita berbeda itu. Cuan bumi, CTRA. CTRA saya ada tuh minus malah. Tadi udah cuan minus sekarang. Tapi karena saya targetnya panjang ya. Nah, CTRA ini kan tadinya proyeksinya kan ini ya, inverse head and shoulders ya. Ini udah ada gambarnya juga. Satu turun pokoknya sampai dengan 1400. Tapi kan ternyata perjalanannya di sini malah bukan meninggi ya kayak pertumbuhannya malah melebar ke samping gitu. Kurang olahraga kali ini. Jadi ke samping. Nah, ini kan harusnya kan ke sini ya. Ternyata ke samping gitu. Dan cenderung turun ya udah batasin resikonya di mana di 870 kalau mau cut loss. Kalau saya sih nggak cut loss ya, mau sampai ke 600 juga silakan nggak ada masalah itu. Kalau saya ya, saya ada kok itu kan nanti saya share kalau misalkan udah ganti average-nya. Silakan di scroll udah saya share average saya berapa. Saya masih ada eh dan udah sempat cuan juga naik ke sini nih. Ini kan berapa tanggal berapa nih? 16 Juli lah. Udah sampai 1000. Nah, average saya tuh nggak sampai 1000 gitu kan. Artinya kan udah cuan. Udah cuan, saya belum take profit udah karena yang targetnya mau ke 1000 motor saya biarin dulu. Nah, nanti saya nambahnya di mana? Nggak di sini, nggak di sini, tapi saya nambahnya di sini nih. Di kalau udah ngebreak 1035 break out baru saya tambah. Kalau breakout tuh lebih cepat naiknya gitu kan. Kalau di sini kan memang lebih luas ya, lebih lebar. Kalau misalkan teman-teman masuk ke sini, terus mantul ya beli di sini, nanti cuannya lebar banget sini. Tapi kan kadang-kadang saya nggak sabaran itu. Jadi udahlah mas saya mendingan lupain dulu. Nanti saya tunggu apa cari momentum yang lain baru nanti kita urus yang ini gitu. Gitu. Saya tuh jarang mikirin saham kayak gini ya, maksudnya saya punya ini terus naik dikit, udahlah biarin dulu aja gitu kan, nggak pernah dipikirin itu. Tapi nanti tinggal dinyalain alertnya aja, kita setting alert price, wah ini sentuh harga sekian gitu kan, 1000 udah kita siap-siap beli gitu. Caranya gimana? Caranya tanya sama Rogi itu udah set alert price ya. Menentukan full CTRA cuan. Cuan udah Elsa, Elsa, Elsa bagus sih, Elsa bagus. Elsa. Elsa supportnya 476 ya, 476. Paling Elsa kalau misalkan mau masuk ya janganlah nunggu masuk watchlist saja. Eh
kalau punya barang di atas, kalau mau nambah di sini di 442 aja. Sebenarnya bisa di 476, 458, tapi kayaknya paling aman sih kalau nggak 458, 442. Mentok terakhir pokoknya 442 harus balik arah tuh. Kalau nggak balik arah ya bahaya, bisa sampai ke 300 lagi gitu. Nah ini kan teman-teman perhatiin aja candlenya kan pendek-pendek ya, kira-kira begitulah itu kan. Ya kan pendek-pendek, ini kan kayak ini ya, saat pendek-pendek banget tuh. Naiknya pelan-pelan, sekalinya tinggi. Kalau naik tinggi, drop-nya juga tinggi gitu kan. Sideway terus gap. Nah, gap ini biasanya ada sesuatu kita cek aja sih. Wah, ada dividen gitu. Terus naik lagi, turun ada gap lagi. Gap ini pasti ketutup. Jadi nanti sideway ini ketutup nih. Nah, ini turun lagi. Nanti coba uji support di sini nih di 458. Kalau break di 442. Kalau break lagi ya udah bisa ke sini. Gitu. Nah, cara masuknya kalau belum punya, udah tunggu dulu aja di 458. Kita tuh jangan berkepikiran RDN nganggur pingin masuk terus nggak usah itu kan. Itu kalau kayak itu nggak akan cuan-cuan itu capek yang ada kejar-kejaran. Kejar ini nggak cuan cut loss pindah lagi cut loss lagi. SMRA BBYB, BBYB masih on the track lah ya. SMRA, SMRA juga sama kan sering masuk watchlist ya. Masih tuh double bottom nanti SMRA, BBYB juga sama, BBYB sama tuh, masih masih on track kok. Saat memang polanya kayak gitu gitu. Naik dikit turun, naik turun itu. Nanti juga naik lagi. Supportnya di 230 ya kalau mau batas cut loss ya. Kalau disampaikan support batas cut loss itu bukan berarti nyaranin cut loss ya. Cut loss itu urusan masing-masing. Kalau mau yang cut loss silakan, kalau yang mau averaging down silakan. Yang penting udah tahu teman-teman sendiri yang punya apa ya kapasitas untuk average itu di mana gitu. Awan, awan, awan downtrend ya. Ya nunggu di 220 lah awan kalau mau masuk 220. Atau enggak nanti buy on breakout sekalian. Dia kan kayak gini nih. Kalau dipanjangin gitu kan. Malah bagus nanti nih kalau misalkan naik turun ke sini naik dan turun naik. Nah, nanti kalau udah break sini silakan cek apa ya? SMA lah kemarin SMA. Dia kan polanya kayak itu sama. Nih SMA. Tuh kan sama kan. Sini sini break baru beli di sini. Gitu ya. Persis. SMA. Barusan apa ya? Wawan ya. Medce. Medce. Oh, Medce. Coba dicek, dipantau aja. Oh, ini kemarin kalau yang udah masuk dari sini berarti udah cuan ya. Medce. Medce jangan sampai break 200, 1.200 deh. Kalau di bawah 1.200 double banget, double top soalnya. Itu jadinya. Ini jangan break sini aja. 1.200 jangan sampai lewatin 1.200 ya. Kalau break bisa agak dalam sih. Bisa sampai 1.100-an. Gitu. Kalau nggak mau cut loss ya nggak apa-apa. Nanti juga habis double top itu balik arah ya nanti juga akan naik lagi gitu kan. Cuman waktunya tuh berapa lama sanggup nggak itu nunggunya. Kalau teman-teman pasti maunya ngecepet. Cek WiFi BTPS.
WiFi. WiFi target kita kan 5.000 ya. Emang dibilang halu ya sama orang-orang ya, tapi ya terserah lah. 5.000. Ini kan dia gini kan. Naik, terus nanti gini juga sama. Sideways dulu, nanti juga akan naik lagi ke sini nih, gitu. Sama gitu ya. Saya ada kok WiFi tapi udah floating profit gitu. Kalau mau batasin cut loss di mana? Di 2.600. Ya, 2.600 pas WiFi. BTPS juga ada di BTPS. BTPS 2.000 lah nyampe. Lama tapi loh. Itu udah balik ke arah kok tuh. Di 13.85. Ah, hmm? 13.85 tuh ya. 13.85. Udah balik ke arah kok. Satu sini. Tidak. Itu ya BTPS ya. Masih oke. Kalau belum masuk oke. Harusnya sih gak ada yang pucuk ya. Karena pucuknya aja 1.600. 1.600. Average-nya berapa loh? Masih oke lah. Ini hold aja. Toh dia sahamnya bagus juga sih BTPS sih. Masih dividen pool lagi BTPS. BBRI dong om nyangkut. Nih ya BBRI sejujurnya susah naiknya. Karena apa? Asing keluar semua. Ya nunggu salah satu jalan satu-satunya nungguin Big Bang naik itu nungguin asing masuk karena kita nggak bisa gerakin. Bener-bener nggak bisa. Lokal tuh nggak bisa. Itu pahit-pahitnya ya. Itu yang bilang konsensus ya. Artinya beberapa analis di sekuritas yang bilang seperti itu kan. Karena saya udah nanyain dan saya udah sampein di mana kemarin ya. Saya tuh setiap hari Senin, Rabu dan Jumat sama oh ya setiap hari Zoom sama sekuritas saya. Eh, minta insight untuk yang apa sih market outlook gitu buat bahan kita apa sih namanya support lah buat booster lah booster ini kita punya analisa seperti ini dari beritanya seperti apa itu kan dari sekuritas kan perlu masukan juga BBRI kalau teknikalnya gini ya tapi kan itu gede banget ya BBRI itu bank gede ya maksudnya kapital apa sih ya market market cap itu gede banget itu jadi agak susah berakinnya kalau nggak asing masuk gitu. Kalau teknikal masih gini gitu kan. Kalau cuman kan biasanya orang-orang yang nanya BRI kan kemungkinan average-nya tuh di atas 5.000-an nah itu tinggi lah pokoknya average atas gitu. Karena kalau yang dari kita masuk dari bawah yang pas saat trading halt itu pasti udah cuan itu. Gitu ya BRI. Ya kalau nggak sanggup ngawalnya dibuang ya nggak silakan itu nanti tinggal ditradingkan. Tapi kalau boleh saya sarankan sih mendingan ya udahlah biarin aja dulu gitu kan. Teman saya itu banyak yang nyangkut di BRI, di BNI, Mandiri gitu. Ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya nggak nyangkut pada waktu itu masuk tuh udah cuan, tapi nggak dijual. Terus alasannya menghibur diri ya dengan dividen. Terus sekarang mulai ngeluh gitu kan kayak gitu ya. Biasanya yang punya bang apa Big Bang gitu. Saya sih nggak punya, saya cuma punya BNI doang, tapi itu dividen, jadi nggak ada masalah gitu kan. Silakan, mau ke 1.000 pun nggak ada masalah itu. Gitu ya, kalau Big Bang. BRI udah banyak yang nyangkut BRI. Avia udah masuk watchlist loh, Avia.
Avia bagus kok, uptrend. Udah sering masuk watchlist juga, udah tinggal nunggu waktunya aja nanti juga naik. Supportnya di cek aja nanti ya, di setiap kali masuk watchlist atau di watchlist pertama di save aja kalau punya. Jadi kalau kamu punya Avia gitu ya, beli Avia ngikutin watchlist kok nggak jalan, cek aja, diingat aja supportnya di mana gitu. Supportnya di ternyata di 432 sama 416 gitu ya. Support pertama di 432 ya udah catat situ. Sama 416 pijakan terakhirnya. Nah itu atau kalau di season itu diskon area lah ya. Diskon area support lah. Apa sih ya istilahnya macam-macam sih ya. Ini tergantung indikator yang dipakai aja nanti. Gitu ya. Nanti juga eh, kalau turun tambahin aja. Nanti juga akan naik kok. Avia tuh jarang gagal sih analisa Avia ya. Kalau ngikutin ya. Maksudnya bukan hold terus udah cuan nggak ditepek. Enggak. Kalau tujuannya cuan pasti yang udah-udah ya cuan itu yang terjadi. Tower apalagi, tower udah diinfoin dari sebelum 600 loh. Kok masih nanya, cuy? 630 sekarang. Masuk aja kalau belum punya. Kan double bottom dia ya. Ini udah tes uji support di 610. 600 sih tepatnya bisa sih. Batasin aja di 600. Pokoknya break 600 buang aja. 600. Nah, sini nih. Nanti tujuannya ke 800-an kok tower. Tower emang harusnya di harganya di situan di 800-an. 700 ke atas lah. Gitu ya. Dan saham ini juga ada DVD-nya kan. Tuh dividen. Meskipun seuprit tuh 9 di berapa poin doang. Menandakan saham itu bagus. Era Aces sama sih. Era era turun, turun, turun tapi berhenti di supportnya. Kita lihat besok aja dulu. Tuh, ini volumenya gede juga sih soalnya. Nah, ini kan support sebelumnya kan di 442 ya. Ini baru berhenti di 448. Jadi kita besok lihat dulu besok seperti apa. Apakah dia akan mantul atau ngebreak ke bawah. Apakah dia akan ke sini atau ke sini sekalian. Kalau misalkan dia break dari 436, tungguin aja sampai bawah, nanti baru nambahnya di sini kalau udah balik arah. Aceh, Aceh selama ASKO masih buka ya nggak ada masalah sih. Sideway, downtrend, dia habis downtrend berusaha mau ngebreak, ternyata nggak ngebreak. Kalau mau masuk di mana ini sama kan kayak tadi ya SMA ya, sama dia polanya kayak gini nih. Set, tuh polanya kayak gitu, cuy. Jadi dia akan kayak gini, sini, nanti ke sini ngebreak. Nah ini beli sini, baru beli. Dia akan naik. Aceh, tapi kalau ke 900 hanya agak berat ya. Aceh ini kan, Aceh ini sebenarnya agak curang dia itu. Dia kan punya lisensi Aces ya, Aceh, S Hardware ya. Terus ketika udah berdiri lama, terus dia bikin sendiri Asko gitu kan, kan curang ya kalau menurut gua sih gitu sih. Ini apaan sih nih Aces gitu kan? Udah punya nama bikin sendiri itu kan sama dengan pengkhianat itu nggak bagus itu buat bisnis itu orang-orang gitu kan. Dan kalau gua yang punya lisensi S Hardware ya, wah gue tuntut sih ini nggak jelas gitu ya. Tapi ya dia ngerubah nama sih ya agak susah juga. Saya nggak tahu perjanjiannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas culas lah gitu. Kalau menurut gua sih orangnya nggak fair itu nih Akses nih. Gitu. Orang-orang yang nggak bakalan gue pakai buat kerjasama lah. Orang-orang model Akses itu. Esa, Esa beli aja. Dia lagi akumulasi. Kalau buat trading pendek ya nggak apa-apa. Misalkan dia pakainya Darvas Box aja ya kayak gini nih. Kita bikin Darvas Box ya. Yes, gitu cuy. Jadi yang saya sering bilang itu trading ini range tradingnya di 5 5.10 sampai 7.30 katakanlah gitu. Artinya 7.25 itu. Artinya itu kita bisa beli kan buka juga sama kayak kemarin.
ini kan ini menarik ya. Saya itu kan sering masuk watchlist ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan di wave kecilnya gitu. Jadi ini belinya kan range tradingnya itu kan di 510 sampai dengan 725. Artinya peluang kita tuh di area ini aja, di area kotakan ini. Segini doang nih area kita. Jadi artinya kita bisa beli di area-area sini, area terdekat sini atau diskon. Di sini area premiumnya kita jual. Jadi ini kan di tengah-tengah nih. Ya udah kita tunggu dulu. Kalau nanti turun ke sini terus balik arah kita beli. Terus masuk sini kita jual. Terus nanti turun lagi beli lagi, naik lagi jual gitu. Itu pendeknya. Tapi kalau mau long term, ya udah tunggu turun aja kita anterin. Beli 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 beli. Kalau naik ke sini selama belum break dari 725 biarin aja dulu. Itu nanti kalau lewat break dari 725 hold aja nanti akan ke 1000 itu untuk ESA. Nah, buat yang alirannya buy on breakout itu ya tunggu aja break 725. Setelah di atas 725 beli nanti akan cepat naiknya gitu. Kalaupun turun dia akan uji support di sini baru naik lagi gitu. Yang penting kita tahu batasan resiko. Kalau kita pakai trader fast box, artinya kalau beli di sini kita cut loss ketika break di bawah 510. Kalau udah break sini ya udah itu tambah dalam gitu kan. Ini polanya kan sama ini udah digambar nih kuning-kuning. Jadi dia akan kayak gini, sideways terus naik, saya turun. Nah ini juga sama. Nanti kan dia akan ke samping dulu nih. Ini udah saya gambar juga nih. Sideways nanti akan naik sini sampai dengan 1000-an, terus baru nanti turun lagi. Itu namanya siklus saham ya. Pokoknya akan berulang gitu-gitu terus. Tuh yang penting kita tahu momentumnya masuknya mana nih gitu kan. Jangan sampai kayak gini. Nih, wah, ini lelet nih. Terus setiap kali beli di pucuk lu cut loss. Jadi jangan kebalik beli di atas ini di areanya Darvas gitu ya. Eh, Belinya ke 75 berharap breakout, tapi ketika turun lu cut loss. Terus naik beli lagi terus turun cut loss. Itu balik-balik. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya apalagi nanti ketika ada breakout terus mendekati ke sini 900 baru beli gitu kan dengan harapan ke 1000 belum tentu juga tapi ngarepnya cepat itu nggak tentu nggak kayak gitu caranya itu tapi beli kalau mau beli dari sekarang ESA itu kan pasti lambat ya udah beli dari sekarang aja di bawah 600 beli di bawah 700 deh nggak usah jauh-jauh di bawah 600 takutnya nggak dikasih lagi itu tuh kalau di cuancu sih udah dikasih tahu di bawah 500 udah beli kita itu tuh gampang banget ini malah sama-sama gini untuk tradingnya mah nggak perlu belajar teknikal juga udah bisa itu. Jadi kalau ada grup merekomendasikan ESA, bla bla bla, nggak usah dipercaya gitu kan. Itu mah gampang ini mah ESA. Itu cuy. Sorry bang, tadi mau apa nih? Isea om, Isea, Isea. Isea kan udah pada cuan cuy. Ngapain nanya Isea, sangkut lo ya. Isea. Mana dijelasin Isea cuy. Tuh masih ada bekasnya tuh. Jadi Isea tuh BPSO. BPSO tuh cek aja video BPSO. PPS itu ada dua caranya. Ketika beli, buy pre-opening, beli, naik. Kalau nggak naik, kalau naik langsung jual. Ternyata baru beli, dia open sama dengan high. Jadi opennya 100, nggak naik sedikit pun langsung turun ke 90 misalkan. Dia udah cut loss. Atau, nggak mau cut loss dari awal. Harus harus dari awal. Wah, gua nggak mau trading dengan cut loss dari awal tentuin. Jadi lu harus punya tujuan dari awal. Gua mau trading, gua nggak mau cut loss. Punya duit 1 juta misalkan. Berarti lu harus enter 500 ribu aja. Beli ISEA 500 ribu begitu baru beli langsung drop. Ya udah biarin aja dulu drop-dropnya seperti apa. Nanti setelah balik arah baru masuk. Kan kemarin pas waktu hari BPSO itu kan begitu open itu masuk langsung harga pembukaan itu 107. Terus langsung drop kan dari 107. Gini nih caranya nih. Ini udah ada catatan kan. Jika buy di sini, itu gunakan money management. Artinya buy 107, dia akan drop sampai dengan 81. Dia akan balik arah. Nah, lu tambah di sini, nanti akan balik lagi ke sini ke area tengah-tengahnya. Jadi, artinya 50% udah masuk di 50% dia akan ketemu di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini BP-in dulu aja gitu kan. Itu bagian dari resiko. Nggak cuan dong, ya memang itu. Nggak selalu cuan itu. Itu yang penting kita minimalisir loss-nya gitu. Gitu cara entry-nya.
Terus kalau mau cuan gimana? Ya jangan ikut BPSO. BPSO kalau lu nggak bisa cuan ya itu berarti lu belum bisa BPSO. BPSO memang untuk orang-orang tertentu itu kan yang memang scalper sejati itu kan. Yang maunya cepat resikonya udah tahu itu. Jadi jarang tuh orang-orang yang udah tahu BPSO tuh komplain itu. Apalagi ini gimana nih gimana nggak ada gimana gimana udah jangan ikut BPSO. Artinya kalau lu masih ngeyel ikut kalau lu masih nanya BPSO terus nyangkut terus gimana, lu nggak cocok ikut BPSO itu. Tapi kalau dikasih tahu nih masih tetap itu nanti dihapus BPSO yang itu. Dihapus bisa aja sih, cuma kan kadang-kadang kasihan teman-teman yang memang scalper ya, karena kan nggak semuanya itu mau swing gitu, mau yang cepat itu. Nah, eh BPSO juga ada opsi kedua kok, ada buy on weakness. Jadi ketika open sama dengan high itu wah ini nggak work sih itu langsung jual itu misalkan dia bisa ulangin aja jadi begitu masuk 107 turun dikit aja ya 105 udah turun buang aja wah buang nih buang nanti kan drop ya nanti balik arah karena kan pasti ada shadow bawahnya ya jadi kita ngambil BPS tuh shadow atas dan bawah nah ini yang dimaksud shadow bawah jadi ketika drop terus mantul dia akan ke sini nih Set. Nah, bisa profit sampai dengan 13%. Padahal saham itu kondisinya merah. Itulah kenapa, oh ke teman-teman ada yang cuan ya di ISEA ya. Itu caranya kayak gitu. Dia nggak beli langsung. Atau kalaupun beli sedikit. Jadi tunggu rontok dulu, baru nanti eh, pas balik arah dia masuk. Itu opsi kedua. Enaknya sih gitu, opsi kedua itu kan. Kalau misalkan nggak dapat opsi kedua, oh, yang jalan opsi satu ya jangan dikejar itu. Nggak harus kok, nggak harus setiap hari cuan, nggak. Santai aja tiap hari juga ada peluang. Itu ISEA ya. ISEA. Kalau masih ada hold aja udah terlanjur kan. Jangan cut loss. Kalau mau cut loss segera itu. Pokoknya jawabannya akan sama. Kalau 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 lu ikutin gua pasti pakainya diarahinnya manajemen itu nggak akan cut loss. Kalau mau cut loss dari awal seharusnya itu. Harus punya batasan 1% 2% cut loss itu. Itu silakan. Ada yang itu ada kok. Di situ lengkap mau di cuan itu membernya mana macam-macam gitu kan ada semua makanya disediain ini loh support ini loh kan waktu itu ada yang nanya ini jangan di ini swing tapi jangan di hold itu gimana maksudnya kayak gitu itu masing-masing lu kalau punya swing nggak mau cut loss ya plannya plan yang ini nih strateginya itu kalau mau cut loss ini udah disediain loh titik cut lossnya itu lu mau pilih yang mana itu dan nggak setiap yang kita rekomendasikan kita beli nggak pasti ada yang nggak dibeli itu pilihan masing-masing kan kita RDN masing-masing ya yang tahu batasannya. MDKA udah bukan sih Bang ini? MDKA masih uptrend kok MDKA. Masih oke MDKA. Polanya kan berarti dia akan lagi nanti deh. Nanti akan naik gitu. Ya intinya gini dari sini patokannya aja nih. Saat nih ya di sini nih areanya di 2200-an lah MDKA. Kalau mau support ya. Ini juga udah balik arah nih harusnya sih besok naik lagi. Tuh MDKA. Mas saya mikir harus Imas IMJS. Ini sahamnya udah dulu ya, cuy. IMJS, IMJS break support lagi, cuy. Ya IMJS, IMJS tuh pasti cuan sih kalau mau nunggu setahun nih, berarti kayak gitu loh. Jadi gue tuh ada IMJS juga, pernah punya barang IMJS setahun tuh cuan-cuan juga itu. Itu pahit-pahitnya kalau nggak mau nunggu lama ya. Karena kalau gue emang jarang jarang banget cut loss sih, jadi ya udahlah. Kalau ada nyangkut biarin aja gitu kan. Dia ya ini kalau dari polanya ya tinggal lagi penurunan cuy. Karena kan kenaikan kemarin kan gara-gara gias juga ya.
Itu faktor lainnya. Kalau teknikalnya ya dia mulai sideway mungkin ya. Sideway. Kalau udah break supportnya nih 246, ya kita tunggu di 206 mau nggak mau. Tunggu dulu aja 206 tuh nanti balik arah atau enggak sih gitu. Kalau mau average down di 206 nanti 200 lah. Tunggu tunggu turun dulu gitu. Terus lain kali ini ini ketinggian nih mau masuknya nih. Cara entry-nya lah, sebenarnya cara entry-nya aja sih. Karena gua tuh cuan itu yang lain juga cuan di situ. Goto udah dibahas lah, MDK udah. Goto nanti lama-lama juga ini. Mas Hafid mau tanya, masih bingung tentang watchlist yang di Seludaw itu kita biasanya tahu nunggu arahan. Dibaca makanya Mas Fajar Maulana. Baca informasinya, situ ada cara entry-nya. Kalau mau ngikutin arahan silakan. Kan saya setiap pagi kan ngasih tahu saham ini akan narik nih, bla 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 gitu kan. Pasti di antara itu ada yang naik, ada yang enggak, ada yang diem, mungkin malah ada yang turun, ada yang ini. Ya nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang jelas sih potensinya seperti itu. Ini berpotensi naik gitu kan. Semuanya bebas mau pilih yang manapun, milih sendiri boleh ngikutin saya silakan. Nanti setiap kali jam 9 menjelang jam 9 atau pokoknya pagi lah, pagi cek di trade di daily plan itu nanti saya kasih tahu. Ini yang menarik menurut saya ini itu yang akan naik gitu. Kalau naik enggaknya ya kita nggak tahu. Kalau saya tahu kan kemarin ada video kan si anti hakim itu kan udah kasih tahu. Kalau kita tahu, gua udah all in terus itu di satu saham itu. Wah ini yang akan naik nih all in. Kan kita nggak tahu. Yang potensi itu akan naik nggak? Seharusnya sih naik ya. Kalau secara teori dan yang udah kita pelajarin itu naik. Kemungkinan nggak hari itu. Kalau misalkan nggak naik hari itu, nah, tunggu hari berikutnya aja gitu. Pada intinya watchlist seluruhnya akan naik, tapi nggak tahu kapannya itu nggak tahu. Biasa sih dalam waktu dekat lah, seminggu atau dalam mantok-mantoknya sebulan itulah. Gitu kan ada yang agak lama tuh si JAR itu kan agak, pokoknya di range 1 bulan itu dia akan naik gitu. SCMA kemarin kan contoh udah lihat sendiri ya, SCMA seminggu ke depan akan naik, ternyata baru 3 hari udah naik. Itu yang bisa saya lakuin gitu aja sih gitu. Ini akan naik gitu kan. Secara data ya, artinya kan ini kan teknikalnya kayak gini nih bentuknya gitu, atau polanya seperti ini. Oh ini ada akumulasi, ini harusnya naik nih. Ternyata nggak naik. Oh udah besok kita coba lagi, ternyata nggak naik. SMA itu kan si kemarin Om Rogi kan udah bilang ya, 9 kali atau berapa kali masuk posisi nggak naik-naik, akhirnya kan naik juga. Gitu yang dimaksud itu. Jadi yang diperlukan cuma sabar aja itu. Kalau nggak sabar, ikut scalping. Caranya ikutin kelas scalping, nggak harus di cuan cuy, boleh di tempat lain gitu kan. Saya sama Om Rogi juga sama kok ikut kelas scalpingnya beli yoga gitu kan. Beli yoga itu dulunya anak padepokannya Bekti, Pak Bekti ya sana. Kita belajar cara baca running trade seperti apa. Oh di running trade kita cukup lihat running trade, kita bisa buy, kita buangnya di berapa gitu kan. Itu kalau yang punya banyak waktu. Kalau saya sih terus terang udah gak punya waktu untuk scalping. Jadi memang makanya di tagline-nya di Cuancuy di channel itu, di Stockbit itu kurangi scalping, perbanyak swing itu biar lebih enak hidupnya gitu kan. Gitu ya. Karena scalping itu benar-benar jangan belajar dari grup aja, harus sekolah. Maksudnya harus ikut kelas yang khusus itu ya untuk diajarin scalping itu. Itu watchlist Goto MDK udah lah. Cara versi apa nih? Mau, mau nanya Om, cara versi Om diversifikasi contoh dana 20 juta. Oh, cuma dari satu porto untuk swing day trade berapa persen? Nah, untuk swing misalnya 15 juta dibagi per kita persen. Kalau untuk entry aku paham lihat TA dulu jangan asal langsung tinggal. Oke, bagus lah. Jadi kalau punya 20 juta harus punya dua akun kalau mau swing sama versi porto. Day trade. Oke, swing day day trade. Day trade di sini di cuancu itu bukan scalping ya. Itu bisa jadi scalping juga itu karena kadang-kadang ada yang hari itu juga langsung set naik volatile itu ya. Tergantung saham yang masuk seperti apa. Biasanya sih yang terlalu high risk itu saya tandain pakai kuning itu. Saya kuningin, wah ini high risk nih. Dia pasti cepat naik, cepat juga turun itu kan. Tapi biasanya yang difokuskan day trade itu maksudnya kita beli
Ya, kita tujuannya cuan itu sampai cuan dulu kita pegang dulu nih berapa hari biasanya seminggu ke depan dia akan naik gitu kan. Itu yang day trade yang dimaksud di cuan cuy itu ya. Kalau untuk swing itu benar-benar ngikutin polanya, misalkan double bottom, ya udah kita ikutin pola itu double bottom itu targetnya seperti apa tuh kita ikutin itu kan. Kalau masih sideways ya udah kita hold aja gitu kan. Kalau day trade kan kadang-kadang berapa hari udah jalan itu ya. Ternyata kita tuh targetnya seminggu nggak jalan, udahlah jual aja meskipun cuma baru 3% 4% atau berapapun kita jual aja yang ada masalah itu kan. Karena kadang-kadang ya itu yang kita harus perhatikan juga si candle ini. Wah, candle tipikal candlenya pendek-pendek artinya memang kenaikannya memang seperti itu gitu. Ada yang pendek-pendek kecil-kecil, tahu-tahu begitu naik set turunnya juga sama gitu, kenceng gitu. Tuh, terus kalau 20 juta bagi dua aja. Kalau misalkan kalau saya sih nggak dibagi dua sih ya. Saya tuh misalkan punya 13 juta misalkan ya. Misalkan punya 13 juta. Saya tuh swingnya tuh 10 juta. 3 jutanya buat day trading. Gitu. Jadi day trading tuh nggak pernah banyak gitu. Karena eh, kesibukan ya, bukan karena kalau misalkan saya full time trader mungkin akan lebih banyak day tradingnya juga gitu kan. Karena kesibukan saya sambil bekerja gitu ya. Jadi fokusnya ke swing. Swingnya untuk jangka pendek sih misalkan seminggu 2 minggu itu atau nggak harian itu gitu. Jadi kalau mau yang agak lama digedein itu kayak BRMS kan saya agak gede juga tuh BRMS karena volumenya kan gede juga dan eh kemarin udah naik kan berapa persennya ya 3% atau 4% itu ya terus drop lagi kan akhirnya ya udahlah sekarang minus posisinya masih minus tadi kan udah hijau ya resiko swing kayak gitu tapi kalau mau memperlakukan swing sebagai day trading juga ada masalah itu kan ada juga yang gitu ikut BRMS buat swing begitu naik 3% udah TP nggak apa-apa ternyata kan turun sekarang nggak dia itu beruntung gitu ikut swing tapi udah TP itulah yang kadang-kadang kita nggak tahu itu udah terlalu percaya diri ternyata udah sesuai feeling wah ini terlalu over pede nih pasti nggak bener nih ternyata beneran dibanting kan tapi kan sekarang udah mulai ada balik arah ya BRMS. Jadi kalau punya 20 ya saran saya yang 15 juta itu buat eh, swing udah bener nih. Nanti yang di tradingnya 5 juta aja. Nah, 15 juta itu yang dipakai itu 10 juta aja. 10 juta dibagi 3 emiten gitu kan. 3 emiten, nah sisanya kan ada 5 juta. 5 juta itu standby buat averaging dengan misalkan nggak sesuai dengan rencana. Itu memang lah itu sayang dong nggak dimaksimalin ya kalau mau money manajemen itu memang gitu untuk meminimalisir loss saya tuh selalu ada limit ataupun apa cash ya jadi kalau limit biasanya misalkan saya gunakan untuk kayak kemarin kan saya kan punya SCMA ya SCMA kan tiba-tiba dibanting loh SCMA tuh udah naik 1% 2% dibanting saya nge-share kok average saya berapa SCMA terus itu dibanting di hari keberapa baru naik kemudian karena itu pada saat naik saya tambah sebanyak-banyaknya pasti ini akan jebol nih hari ini karena udah yakin banget kan memang momentumnya gitu ya secara teori ini harusnya jebol nih hari ini nih 200-nya itu kan makanya kemarin tuh saya tambahan deh itu kan sebagai apa ya ongkos nunggu gitu ongkos nunggu kemarin udah nunggu nih harusnya cuan malah enggak gitu akhirnya marginnya saya pakai tuh buat ngegas jepret saya harus memenuhi target saya nih kemarin misalkan katakanlah target saya 500 ribu per hari misalkan berarti saya harus dapat 1 juta nih ya di hari ini gitu kan karena kemarin udah kena gocek di BRMS sama CMA katakanlah akhirnya dapat juga kan nah itu yang ini nah si eh, kalau siapa nih Ida ya nggak tahu Kak Ida ya cewek apa cowok nggak tahu ini kalau misalkan 5 jutanya itu dijadiin ban serep ibaratnya jadi kita dalam perjalanannya tuh punya ban serep misalkan meledak bannya itu bisa digunakan untuk average misalkan wah break support nih ya udah kita tunggu buat nambahin si portok kita yang kena kena banting gitu misalnya kayak gitu itu gunanya standby cash itu ya jadi jangan dihabisin jangan kalau dihabisin kan pasti bawahnya pingin aduh nih gimana nih kok nggak gerak-gerak gitu kan apalagi yang terbiasa keluar masuk setiap hari itu jadi memang intinya sih bukan saham dan teknikal dan lain-lain ya. Jadi manajemen kita aja itu manajemen psikologis kita yang harus dijaga, terus money management yang harus dijaga gitu sih. Gitu ya.
nanti diatur aja itu. Pokoknya jangan sampai masuk, pinginnya masuk terus itu yang harus di stop gitu. MDK, MBMA, MDK udah MBMA. MBMA udah, masih oke sih kan di itu duetnya MDK, MBMA sama kan. Kalau satu naik lagi. Masih uptrend, udah saatnya naik sih. Ini masih ada garisnya juga. 476 supportnya. Mantul di support. 476 tuh belum ada yang dirubah kok gambarnya tuh. Masih aman. MDK lagi ya ampun gak perlu Richard terus kayaknya deh Om. Ini kayak apa nih? Sudah nih. Iya nih gak perlu Richard. AMG. AMG tungguin di 66 deh. Tapi kayaknya nggak dikasih dia udah balik arah. Cuman volumenya kecil banget ternyata ya. Bantingannya gede. Volumenya kecil. Ini sempat masuk rekom dan cuan juga sih harusnya sih. Mungkin agak pucuk kali lo ya. Tungguin di 66 aja. Nungguin 66 nih. Nanti kan berulang kayak gini nih. Ini naik. Ini juga sama nanti kan. Harusnya kayak gitu ya. Oke. GPR. GPRA. GPRK. Kalau punya ya nggak tahu average berapa ya. Tapi GPRA udah dibahas ya. Ini kan ada bekasnya juga Golden Zone ya. Coba searching deh. Udah pernah di-post berarti ini. Kalau ada gambar kayak gini, ini artinya udah pernah di-post. Ini udah masuk di area Golden Zone. Udah cuan sih harusnya. Masih bisa naik kok sampai 183 itu. GPRA. Mina. Mina. Mina udah kan. Sering banget Mina. 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 Mina, 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 Mina. Mina besok naik tuh langsung. Kalau nggak suspend ya. Kalau nggak suspend, kalau nggak UMA. Dia kan kenceng nih naiknya besok. Kan dia kemarin lock arah berarti ya, lock arah. Besok kenceng itu. Dengan catatan nggak UMA sama nggak aneh-aneh lah BI lah. Bisa ke 234 ya. Ke 200-an lah. 200 dulu. Sama yang masih masuk list lagi nggak Om besok. Baru ngeh big akumnya. Sama kan udah cuan kemarin cuy. Dibahas juga di apa France ya. France bahas juga tuh sama. Apa yang France bahas kalau di cuan cuy ada beli aja itu kan double konfirmasi ya. Wah cuan-cuy bilang sampai masuk, oh si belajar saham masuk juga itu kuat itulah. Nanti sekuritas lain ada yang bilang sama juga ya udah. Tapi kalau terlalu ramai juga kadang-kadang malah BRMS itu kan terlalu ramai itu loh, seluruh sekuritas bahas BRMS, waduh malah nggak naik kan. MBMA udah, PSAB mah ngikutin emas aja ya, nggak usah dibahas lah. Ikutin Antam, BRMS, Arci gitu kan. PSAB. Tuh, dia nutup gap dulu cuy. Di tiga sembilan besok turun lagi itu 390 baru naik nutup gap. Ini kan gambarnya sebenarnya saya naik ya. Cuman ada gap ya udah tutup dulu aja. Om, ke pullback itu udah dijelasin tadi. Ada apa bisa ada kemungkinan habis mantul malah jebol seperti mungkin aja. Nggak ada yang nggak mungkin.
Yang penting kan kita tahu, oh kalau ini kita masuk, oh cut loss-nya di sini. Yang penting udah ada plan, bro. Oh, Wir, udah dibahas kah? Tadi baru join soalnya Wir ngikutin teknologi aja ya, Wir. Cuman Wir tuh jangan pernah entry kalau lagi jalan ya. Cuan gampang nih dari Wir tuh. Nah ini kan kemarin naik ya, besok tuh jangan masuk, besok pasti rontok itu. Pasti merah candlenya tuh. Kan dari ini teman-teman sampai perhatiin aja nih. Hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, merah merah hijau. Dan besok merah lagi. Ini akan merah ke sini, nanti merah lagi, baru area ke seratusan, area ke sini lah, nanti baru beli itu kan. Terus ada, tapi kalau besok misalkan wifi-nya naik, dohnya naik, apanya naik, biasanya dia ikut naik gitu. Ini kan koloninya si teknologi ya. Ini kan sama kayak SMA. SMA. Makanya sama nih. Set, sini, sini break ya udah set itu. Nanti ada saham yang kayak gitu lagi ya, nanti di share ya. Merugilah orang-orang yang nggak perpanjang. Oke. Indikator yang dipakai buat support itu apa ya? Bisa diatur di per jam atau hari itu. Kalau indikator deh, nanti skripnya ada di klasikal ya, nanti dibahas. SAB. SAB udah ya, SMBR. Oke, pembahasan saham udah dulu ya. Ini udah malam soalnya. Terakhir ya, SMBR masih uptrend kok, masih bisa naik. Nanti tunggu aja jadi ini. Cara split buy atau average down untuk persenannya. Cara split buy atau average down untuk persenannya. 50-50 atau 30 dulu baru 70%. Yang enak sih 30-70. Oh, masuknya dikit, baru masuk dikit terus sudah naik ya emang rezekinya segitu gitu kan. Terus kapan kayanya kan suka dapat gitu. Ya lu jangan buru-buru. Kalau mau buru-buru kaya jangan masuk cuan-cuy lah. Lu cari sendiri yang langsung jebret masuk gede langsung cuan. Kalau di cuan-cuy emang diajarinya manajemen. Yang penting minim dulu resiko loss-nya. Nanti kalau lu udah tahu sendiri eh, apa nanti bisa ngatur oh ya ini saatnya masuk gede, ini saatnya masuk kecil gitu. Kita belajar bertahap dulu. Ibarat anak kecil baru jalan ya kita ajarin merangkak dulu, nanti jalan pelan-pelan, nanti lari, ajarin half maraton, baru maraton segala macam itu. Itu nanti menyesuaikan dengan sendirinya kok. Kan teman-teman nggak selama-lamanya ada di prioritas gitu kan. Beberapa teman kan yang memang, dia niatnya memang belajar banget ya, bener-bener dipelajarin, habis itu udah selesai, udah gitu, udah pergi sendiri kadang-kadang atau segala macam. Gitu ya. Atau memang ada kok itu di prioritas kan aneh-aneh ya, maksudnya unik-unik. Ada yang memang nggak mau, gua nggak mau om nongkrong di grup gratisan, maunya di prioritas saja gitu kan. Padahal dia nggak ngikutin juga watchlistnya, cuma pengen nongkrong aja, pengen nama obrolan di chit-chat itu kan. Kan satu-satunya grup yang ada chit-chat kan cuan-cuy doang ya. Kalau di grup lain biasanya kan hanya bahas sama aja, satu arah lah, nggak diomelin lah, bahas lain saja begitu kan. Karena saya tuh dulu awalnya kayak gitu, ada di grup lain, dikit-dikit diomelin, wah udah kita bikin grup sendiri deh, kita belajar gitu. Akhirnya sampai sekarang gitu. Makanya kalau ada yang komentar, cuan cuy ini terlalu banyak ini, ya lu sesuaikan aja gitu. Maksudnya di mute aja, apa nggak usah diabaikan aja lah gitu. Chat nggak usah di ini. Ambil yang ada di daily plan aja gitu. Cara ngatasinnya gitu. Kalau nggak betah gitu kan ya monggo itu urusan itu pilihan lah pilihan masing-masing. Memang di cuan-cuinya memang di prioritas cuan-cuy memang seperti itu kondisinya gitu. Ah, Mapi baru beli kemarin Mapi. Siapa yang suruh beli Mapi ya? Raja bisa TP berapa om? Raja 3.000 kan? Raja 3.000. Smil target berapa? Cek di watchlist ya kalau ada Smil.
Thais bisa bangun dari tidurnya nggak ya? Maaf ya Om, saya member baru. Bisa aja. Thais itu kan punyanya Kaesang ya. Kaesang tuh ada keterlibatan ya. Dia modelnya atau apa gitu. Thais itu kan jajanan snack ya. Saya tuh pernah punya Thais juga. Dan alhamdulillah cut loss juga. Emang nggak cocok itu gue di Thais. Saya cut loss di Thais zaman dulu itu. Lama banget udah. Sekolah Om. Sekolah kan udah cuan cuy. Cuan udah sekolah. Kalau lu nggak cuan berarti ada yang salah cara entry-nya. Dewa Om eh, masih jauh dari target Dewa. Ya kan bullish flag pattern ya. Tuh masih ada gambarnya kok. Ke 200-an lah. 278 maksudnya. Untuk balance 1000 Kak, apa hanya satu saham untuk 1000 Kak berarti berapa sih? 1 juta ya? Hmm, Dewa boleh new entry gede nggak? Nggak lah, jangan. Ya kalau cuankus nggak ada masalah gitu kan resikonya. Anti saham Thanos. Oh, Ruri lah, iya, saya juga anti. Thanos saya punya loh, MSCN sampai sekarang nggak balas, cuman naik 3% terus turun lagi. Aduh, udah pingin buang, kayaknya buang BP capek nunggunya. Sebenarnya kalau kalau merhatiin sih, kalau mau diperhatiin bisa dipasang alert aja. Biasanya dia kan sideways-nya lama ya si Thanos ini, tapi sekali naik tuh kalau kita beli pada saat naik udah pasti loss itu, udah pasti dijamin, cobain aja. Jadi memang kita kalau mau beli si saham Thanos tuh cicil itu, turun, oh turun cicil, nanti akan cuan kok. Ketika naik kita tinggal jual. Nah, kalau lagi naik kita beli itu udah pasti kita nyangkut itu kan. Saya udah sering kali kayak gitu soalnya. Oke lah ya, udah malam nih cuy, udah 1,5 jam, 1 jam 45, wih di 47 malah. Kalau ada beli 1 juta, oh maksudnya apa? Beli fokus satu sahamnya? Iya, satu aja, 500.000 dulu beli, nanti 500.000-nya nanti tunggu itu. Gitu ya. Itu kalau mau aman ya, kalau mau cepat cari nanti yang warnain kuning gitu. Itu cepet tuh. Tapi harus disiplin. Kalau nggak cuan ya siap-siap cut loss gitu. Kalau mau aman, ikutin yang warnanya hijau nanti. Om kalau dari quote nanti di-share Om buat review. Ya nanti di-share. Oke ya, terima kasih untuk malam ini. Saya harus buat watchlist buat besok soalnya. Nanti buat teman-teman yang nggak nonton, nanti bisa cek recordingnya, nggak tahu bisa hari ini atau besok. Tapi yang jelas fokus ke watchlist aja, teman-teman jangan masuk sembarangan ya, jangan masuk sembarangan itu kan. Teman-teman kan intinya gini, yang perlu saya sampaikan buat teman-teman ya terima kasih yang udah join. Lu udah terlanjur join, udah ngeluarin duit, ya udah ikutin aja gitu loh. Lu kan maunya cuan kan, jadi ikutin aja arahannya seperti apa gitu kan. Kalau punya prinsip sendiri, udah konsumsi sendiri, jangan dibahas di situ gitu kan. Wah, misalkan Om saya mau ngelihat ini bagus nih gimana, nggak usah dibahas di situ. Kita nggak ngebahas analisa di prioritas ya, hanya satu arah kalau untuk arahan entry-nya. Nih yang potensi menarik, sahamnya ini itu. Tapi kalau punya analisa sendiri, silakan. Tapi tidak disarankan di share-share itu. Takutnya ada yang nggak tahu, ngikutin, malah jadi tersesat lagi gitu. Nah itu kalau cuan sih nggak ada masalah, wah malah bantuin. Tapi kalau nggak cuan kan nanti malah malah kita yang repot itu. Dia suruh tanggung jawab nih gimana nih nggak cuan gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih buat yang udah join. Yang nggak join mungkin karena sibuk nanti bisa cek rekamannya dan tetap jaga kesehatan, fokus sama watchlist, jangan kesana kemari apa nyari pegangan, cukup di cuan cuy aja. Terima kasih semuanya, semoga cuan besok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. En ya.